Kalian sudah lama menunggu review inner monitor satu ini? Sama, saya pun juga ingin cepat-cepat merilisnya. Tapi semuanya butuh proses, termasuk masak mie instan pun butuh proses kan? Truth kali ini datang dengan suatu keunikan di mana frekuensi respons dari inner monitor satu ini mirip dengan inner monitor kesayangan King Syahrul. Mungkin kalian sudah tahu. Bro, ini monitor kan didengerin bro, bukan dilihat grafnya doang bro. Iya bro, aman-aman. Karena itu kan kita mau review ini. Halo semua, selamat datang channel Sound Dikti bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Berbicara soal Truth Ear, brand satu ini menggebrak pasar dengan beberapa line up mereka yang mungkin kalian juga tidak asing, seperti Hola, Hexa, Truth Ear Zero Red, Zero yang biru, dan kali ini ada line up kelima mereka yaitu Nova yang menggunakan 5 driver per side, 1 dynamic driver dan 4 balance armatur yang terdiri dari 2 high dan 2 mid. Dan tentu saja memiliki kabel yang detachable dual pin 0,78 mm yang universal. Sebenarnya kalau kita bicara soal kabel yang detachable itu bukan sebuah fitur lagi yang wajib atau bagaimana ya, yang dispesialkan enggak. Rasanya inner monitor ratusan ribu juga sudah detachable. Kaset-kaset yang murah-murah pun sudah detachable semua. Jadi detachable itu bukan sebuah fitur yang wow menurut saya, tapi lebih ke universal atau tidaknya. Kalau 0,75 QDC pin menurut saya nggak universal, sedangkan yang universal itu adalah sebuah fitur yang bagus. Karena kita bicara soal detachable, semua ini monitor rata-rata sudah detachable sih, yang audiophile grade atau brand-brand audiophile. Dan kita mau thanks berat untuk Sunshine Audio sebagai sponsor video review kali ini. Link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Kalian bisa cek aja kalau tertarik dengan Nova ini. Ataupun mungkin ntar lagi ada yang masukin dari lokal distributor. Kalian bisa tungguin aja. Dan 100% review ini adalah opini pribadi saya. Selanjutnya kita bahas packaging dari inner monitor satu ini. Inner monitor satu ini packagingnya pernah kita bahas pada video terpisah. Kalian bisa cek aja di link di atas yang judulnya duniawi. Ya karena ini memang barang-barang duniawi sih. Dimana Nova ini memberikan 6 pasang airtips dengan 3 jenis yang berbeda-beda. Dan juga small pouch seperti ini, kalian bisa lihat yang berwarna hitam ini. Ini berbeda dari line up Hexa ataupun Zero. Packagingnya untuk case yang ini beda-beda semua. Jadi ini berbeda. Hola pun berbeda. Tapi ini yang menurut saya paling berbeda sendiri dibandingkan line up seperti Hexa ataupun Zero. Sisanya sih mirip-mirip kabel inner monitor, tapi ini nggak ada waifu cardnya, cuma waifunya di boxnya aja. Sensasi unboxingnya sih cukup cakep di kelas harganya sih, dan menarik juga. Dan secara umum kami berikan skor A- untuk packaging dari Nova ini. Unboxing kelas 2 jutaan yang cukup mengesankan dan bagus lah. Selanjutnya kita bahas build quality dari inner monitor satu ini. Build sendiri dari inner monitor satu ini dia berbahan resin 3D DLP dan agak terkesan sedikit ringkih untuk housingnya karena ringan banget. Dan untuk housingnya sendiri berwarna hitam pekat seperti ini, kalian bisa lihat, dan terdapat 4 buah fan hole di dekat konektornya. Mungkin kalian bisa lihat di sini ada 4 buah fan di sini, ada 4 buah titik-titik bolongan di dekat konektornya, dan di bagian belakangnya sini ada marking dan juga tulisan Truth Ear yang cukup besar di sini. Untuk bagian nozzle-nya sendiri berbahan sama dengan bahan housingnya, yaitu resin yang berwarna hitam dengan nozzle berukuran sekitar 6 mm. Kalian bisa lihat di sini. Yes, 6 mm-an lah untuk bagian nozzle-nya ini. Dan nozzle-nya ini adalah nozzle yang triple bore, tidak ada filternya sama sekali. Untuk nozzle-nya juga tidak terlalu panjang-panjang banget dan tidak ada filternya juga untuk nozzle-nya ini. Sedangkan untuk faceplate-nya ini berbahan sama, yaitu bahannya resin sama seperti housingnya. Tapi kalian bisa lihat sendiri ini memanjakan mata sekali. Ada teksturnya juga kalau kalian lihat lebih dalam di housingnya ini, jadi terkesan 3D banget dan berlayer-layer gitu, jadi kayak wave gitu berwarna biru. Cantik banget menurut saya. Truth Ear tidak pernah mengecewakan soal housingnya sih. Dan ada glitter-glitter tipisnya juga di sini. Saya sendiri sih, menurut saya ini adalah desain yang artistik banget dan saya suka banget. Untuk kabelnya sendiri, kabel yang dual pin
detachable 0,78 mm yang universal, dan terdapat air hook yang preform berwarna hitam seperti ini sleevingnya, dan kabelnya seperti ini, 2 wires masing-masing kiri dan kanan berwarna hitam biru ya. Berbahan fabric yang braided mirip seperti itu Aria 2021 kalau kalian ingat, seperti ini. Ada fabricnya gini. Dengan bahan yaitu crystal copper wire 112 core untuk bahan kabelnya ini. Chin slidernya aluminium dengan splitter yang aluminium, jadi terkesan cukup mewah dan berwarna hitam seperti ini. Di bagian bawahnya ini kalian bisa lihat 4 braid 4 wires ya. Cukup lentur untuk kabelnya, tapi resikonya kabel-kabel gini agak sedikit mudah kusut sih, seperti halnya di Aria 2021. Tapi ya kita nggak tahu, waktu yang akan menjawab nantinya. Untuk jacknya sendiri seperti ini, jack straight lock 3,5 mm gold plated, bahannya juga metal. Dan kalau kalian bisa lihat di sini, ini matching banget untuk kabel, dan juga ini monitornya berwarna biru hitam. Ini saya suka juga sih, matching seperti ini favorit saya. Build quality dari inner monitor satu ini kami berikan skor B+. Sebenarnya kalau kita bicara soal build quality housingnya, B aja sih, nggak terlalu spesial banget di angka 2 jutaan. Cuman yang saya appreciate yaitu desainnya keren banget dan matching banget. Apalagi kalian lihat kabelnya, housingnya, warnanya matching biru hitam. Dan dari ujung atas sampai ujung bawah semuanya matching dan keren. Selain kita bahas fitting dari inner monitor satu ini, untuk housing dari inner monitor satu ini, housingnya bisa dikategorikan sedang ke besar dikit. Ya tidak kaget sih karena menggunakan 1 DD dan 4 BA per side-nya. Housingnya juga cukup ergonomis, tidak ada sudut-sudut tajam sama sekali, dan ada sedikit fin di bagian atasnya dikit, tapi dikit banget, menonjol dikit. Ya mungkin nggak terlalu signifikan banget sih. Untuk pemakaiannya sendiri adalah over ear regular to deep fit seperti ini. Dan inner monitor ini secara bobot, housing dan kabelnya tidak terlalu berat-berat banget sih. Untuk kekedapan dan grip, menurut saya inner monitor ini cukup oke, tidak terkesan loose ataupun longgar sama sekali saat digoyang-goyangkan. Dan disclaimer, di sini kita menggunakan AirTips bawaan dengan size M-nya. Termasuk tipe pemakaian yang bisa dikategorikan cukup snug di inner monitor satu ini dan kedap. Dan bisa dikategorikan juga cukup versatile untuk fittingnya. Tapi memang agak sedikit panas saja untuk jangka waktu pemakaian yang cukup panjang. Untuk skenario telinga saya sendiri memang oke aja, nggak ada masalah untuk kekedapan gripnya. Tapi memang agak sedikit panas saja dari pemakaian yang saya rasakan sih kalau cukup lama. Tapi so far nyaman-nyaman aja sih, nggak terlalu bagaimana juga, dan housingnya masih lebih manusiawi timbang Blessing 2 seingat saya, karena sudah selama saya nggak pakai Blessing 2. Dan secara umum untuk fittingnya kami berikan skor B+. Selain kita bahas sound quality dari inner monitor satu ini, arah suara dari inner monitor satu ini adalah harman-harman agak U-shape dikit dengan penekanan lebih ke arah bass dan juga upper mid to treble regionnya. Kalian bisa lihat frekuensi responsnya ini cukup mirip banget dengan King Sharroot inner monitor, yaitu Variation. Mirip banget, hampir matching bahkan. Tapi jujur ya, pribadi saya belum dengerin sih inner monitor Variation itu suaranya kayak apa. Saya belum pernah review juga inner monitor Variation. Dan inner monitor satu ini untuk di drive menggunakan smartphone saya rasa tidak terlalu bermasalah, tapi saya sarankan dongle ataupun DAP kalau bisa. Dan disclaimer juga, suara yang saya suka adalah neutral warm, suara yang paling saya suka. Oke, bagaimana bass dari inner monitor satu ini? Bassnya ini bisa dikategorikan bass yang cukup fun dan warmer body di inner monitor satu ini. Menyajikan tekstur DD yang oke, walaupun sedikit kurang lepas menurut saya. Impactnya kurang oke dikit, sedikit pillowy. Dengan punch yang cukupan dan rumble-nya ada di sini. Untuk speednya sendiri cukupan aja. Untuk double pedalan sedikit keteteran tapi masih dapat dikit sih. Secara kuantitas bisa dikategorikan cukup fun, warm body, sedikit smooth juga, dan kurang garang untuk bagian bassnya. Kalau kualitasnya sih sedikit kurang gesit, tapi cukup bersih di inner monitor satu ini. Rana bass head sih harusnya masih rana yang acceptable di inner monitor Nova ini. Untuk bagian midnya posisinya ini sedikit mundur dan sedikit warmer. Male vokalnya ini bodinya cukup pas menurut saya, dengan dinamika yang agak kurang, kayak ketahan gitu.
Artikulasinya juga kurang biji mana gitu. Dan emosinya masih oke tapi. Presentasi male vokalnya ini sedikit kurang lepas dan nyantai presentasinya. Untuk female vokalnya ini ada kesan warm bodinya juga, kurang lepasnya juga seperti halnya male vokalnya dengan artikulasi yang kurang dan emosi yang terjaga di Inner Monitor 1 ini. Overall female vokalnya ini juga kurang lepas dan terlalu smooth menurut saya. Female-nya ini masih tergolong cukup aman juga dari yang namanya shouty di Inner Monitor 1 ini. Selain itu presentasi instrumennya juga agak sedikit kurang dinamis di Inner Monitor 1 ini. Overall kalau kalian playlistnya yang melo-melo nyantai-nyantai tentu akan masuk banget dan klop banget di Inner Monitor 1 ini. Tapi kalau kalian metalan auto skip sih Inner Monitor 1 ini. Untuk treble-nya di Inner Monitor 1 ini bisa dikategorikan cukup aman di Inner Monitor 1 ini dengan kesan string yang terasa sedikit mundur dan tidak buat sampai fatigue ataupun tajam. Untuk teksturnya emang bukan yang cering banget di Inner Monitor 1 ini, jadi aman untuk kalian yang sensitif terhadap treble sih. Micro detailnya pun so-so aja dengan ekstensi yang biasa juga. Selain itu untuk sibilance-nya aman sih di Inner Monitor 1 ini. Dan secara keseluruhan tonalitas dari Nova ini kami berikan skor A-. Benarnya sih tonalnya ini bagus, cuma memang kurang resolving aja. Rapi, smooth dari atas sampai bawah. Kalau untuk kalian yang memang playlistnya masuk sih jelas no brainer Inner Monitor 1 ini. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari Inner Monitor 1 ini. Presentasi dari Inner Monitor 1 ini bisa dikategorikan presentasi yang fun, smooth, dan juga nyantai. Jadi untuk dengerin lagu-lagu yang ngalun-ngalun gitu enak banget Inner Monitor 1 ini. Untuk timbernya sendiri di Inner Monitor 1 ini menurut saya oke-oke aja. Mungkin sedikit kurang refine. Itu mungkin faktor dari drivernya sih yang mungkin kurang high quality dikit. Untuk soundstage-nya sendiri ini Monitor 1 ini memiliki wide yang biasa aja, lalu juga depth-nya ada dikit dengan tinggi yang biasa juga. Jadi simply 3D yang B aja sih. Untuk detailnya dari Inner Monitor 1 ini menurut saya biasa juga, not really resolving Inner Monitor di kelas harganya. Untuk clarity-nya juga Inner Monitor 1 ini agak sedikit kurang bersaing di kelas harganya sih menurut saya. Untuk separasi imaging dan positioning, separasi ini so-so aja dengan imaging yang ada dikit dan kalau kesannya itu kita kayak duduk di back row. Jadi ada yang depan, ada yang middle, ada yang belakang atau back. Ini kayak kesannya di back jadi lebih nyantai kesannya. Dengan positioning yang cukupan lah. Dan secara umum kami berikan skor B- untuk teknikalitas Inner Monitor 1 ini. Ya menurut saya ini bukan Inner Monitor yang resolving banget. Harusnya Inner Monitor 5 driver itu bisa sangat resolving sih. Tapi somehow Inner Monitor ini mungkin tuningannya atau bagaimana saya kurang paham. Apakah memang variation nggak resolving Inner Monitornya? Saya nggak tahu sih, saya belum pernah coba. Tapi Inner Monitor dari 1 ini not really resolving Inner Monitor. Setelah kita bahas pro dan cons dari Inner Monitor 1 ini. Cons dari Inner Monitor 1 ini yang menurut saya mayor banget, yaitu dia bukan Inner Monitor yang resolving di kelas harganya. Dan presentationnya ini nggak lively, jadi kesannya agak sedikit terlalu smoother, selalu nyantai. Ya itu mungkin bagi sebagian orang senang, bagi sebagian orang juga nggak senang. Kalau playlist saya sendiri memang saya suka dengan yang nyantai-nyantai, dengan yang kelas gitu ya, tapi nggak seperti ini juga sih. Untuk pro-nya, Inner Monitor ini memiliki good tonalitas dan menurut saya ini upgrade dari Red. Tapi kalau bandingkan dengan Red menurut saya juga nggak terlalu resolving, lebih resolving yang biru timbang yang Red. Ini pun sama, tidak terlalu resolving, walaupun lebih resolving jelas dari Red. Pro yang kedua yaitu good packaging banget. Untung dia tidak menggunakan packaging yang mirip seperti halnya Hexa, Red ataupun Zero yang lama. Karena pasti akan saya kritik sih, karena harganya jauh lebih tinggi tapi kok packagingnya mirip-mirip aja. Untuk value for money di angka mungkin 2,5 jutaan ke bawah, Inner Monitor 1 ini kami masukkan pada kategori fair value dan kami berikan skor B. Asal kalian cocok aja dengan tonalnya, udah gas aja sih, nggak usah mikirin teknikalitasnya. Kesimpulan, Nova ini menurut saya adalah salah satu Inner Monitor yang agak sedikit mengecewakan karena not really resolving IEM, seperti halnya juga Red yang menurut saya agak mengecewakan karena teknikalitasnya kurang juga di situ. Tapi terlepas dari teknikalitasnya, Inner Monitor 1 ini masih bisa dikategorikan salah satu Inner Monitor dengan good tonalitas yang matang banget.
Ya mungkin Truth Ear lebih berfokus kepada inner monitor dengan tonalitas yang terbaik dibandingkan teknikalitas yang terbaik. Saya juga nggak tahu targetnya, tapi jelas Nova ini ya kalau kita bilang di harganya ya harus bisa lebih resolving lagi. Mungkin sekian dulu sharing saya mengenai Nova ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, and Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar Nova ini, feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity, pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Have a listening, stay healthy, ciao. Mungkin dari kalian ada yang nunggu bagaimana sih perbandingan Nova dan Chopin. Simplinya Chopin jelas lebih resolving dibandingkan ini monitor satu ini, dan ini jelas lebih smoother, lebih nyantai. Kalau Chopin itu lebih lively, lebih engaging suaranya. Mungkin itu aja yang bisa saya share ke kalian. Nanti kita akan bikin perbandingan khusus beberapa ini monitor di rentang harganya, jadi stay tune terus lah.